Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu cabang ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu. Kita akan langsung masuk ke bab fa'il, dan bab fa'il di sini saya sudah membuatkan format berbentuk PowerPoint yang akan di slide-slide, dan video ini akan terbagi menjadi 2 part ya, karena agar tidak memperpanjang durasi dan lebih simpel aja gitu ya. Baik, langsung kita mulai babul fa'il. Pembahasan kita part pertama dan part kedua gambarannya seperti berikut: tamhid, kemudian mabhath awal, langsung kita akan masuk ke menampilkan al-amthilah lil fa'il, al-mabhath ats-tsani. Jadi yang pembahasan pertama kita akan menampilkan contoh-contoh dari macam-macam fa'il, nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian yang kedua, dzikru anwa'il fa'il, menyebutkan macam-macam fa'il. Kemudian yang ketiga, al-mabhath ats-tsalits, bagian ketiga adalah, atau pembahasan yang ketiga adalah dzikru ahkamil fa'il, menyebutkan hukum-hukum fa'il. Kemudian yang berikutnya al-mabhath ar-rabi', atau pembahasan yang keempat, istikhraju al-qawa'idil mustanbatati haula al-fa'il, ya, mengeluarkan atau beristinbat hukum atau mengeluarkan kaidah-kaidah ya yang kita dapatkan dari pelajaran yang kita telah bahas yang masih seputar fa'il. Kemudian al-ikhtitam, penutup. Baik, kita langsung saja masuk ke amthilatul fa'il atau contoh-contoh fa'il. Yang pertama ada darasa Muhammadun an-nahwa. Ya, coba kalian perhatikan di sini di bawah kata Muhammadun terdapat garis. Nah, kata Muhammadun merupakan fa'il. Darasa Muhammadun an-nahwa. Baik, kemudian yang kedua, safara al-akhawani, ya, telah pergi bersafar dua saudara. Ya, ini masih fa'il. Nanti kita akan jelaskan ya macam-macam fa'il. Ada fa'il mufrad, mutsanna, jama', kemudian dhamir. Nanti kita akan bahas semuanya secara ringkas dan mudah, agar mudah dipahami oleh kalangan pelajar yang masih pelajar-pelajar dasar ya. Kemudian lanjut yang ketiga, yahujju al-muslimuna, ya. Orang-orang muslim atau orang-orang Islam itu sedang berhaji. Kemudian yang keempat, hadarat Hindun, telah hadir Hindun, ya, nama perempuan Hindun. Hadarat al-muallimatani, telah hadir dua orang guru itu. Tahujju al-muslimatu, telah berhaji wanita-wanita muslimah itu. Darabtu, aku telah memukul. Nah, baik, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas definisi fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il secara bahasa Arab adalah al-fa'ilu lughatan, fa fil lughati fa huwa ibaratun amman awjada al-fi'la, ya. Menurut bahasa, fa'il adalah ibarah atau ungkapan bagi siapa yang membuat atau mengadakan sebuah pekerjaan, ya, bahasa kitanya orang yang melakukan pekerjaan lah gitu, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, ya. Sebenarnya definisi fa'il ini ada banyak, tapi di sini saya pilihkan yang paling simpel dan mudah ya untuk difahami dan dihafal. Dia adalah isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi sebelum kata fa'il tersebut atau sebelum kata fa'il ada, maka disebutkan sebelumnya fi'ilnya, ya. Dan kedudukannya apa? Fa'il adalah marfu'. Baik, kita lanjut. Anwa'ul fa'il, macam-macam fa'il. Al-fa'ilu yanqasimu ila anwa'in. Ya, fa'il terbagi menjadi beberapa macam. Al-awwal al-zahir, ya. Yang pertama adalah isim zahir. Apa itu isim zahir? Fahuwa ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinatin. Dia adalah isim yang menunjukkan kepada maknanya
tanpa membutuhkan kepada qarinah. Jadi maknanya jelas. Yang mana dengan disebutkan dia, maka kita sudah mengetahui dalam suatu jumlah, ketika disebutkan kata tersebut atau isim dhahir, kita akan mengetahui bahwa dia adalah fa'il atau pelakunya. Wa hadha an-naw'u yunzaru min haitsul adad. Dan macam ini atau isim dhahir ditinjau dari segi jumlahnya. Wa huwa ma yali, dan dia sebagaimana berikut. Al-awwal al-mufradu atau isim mufrad, ya. Jadi jenis pertama dari isim dhahir adalah isim mufrad. Wa takunu alamatu i'rabihi alamatal i'rabi al-asliyah. Dan alamat i'rabnya mengikuti alamat i'rab yang asli. Seperti apa? Mithaluhu dhahaba Muhammadun. Telah pergi Muhammad. Ats-tsani al-mutsanna. Yang kedua adalah isim mutsanna. Wa takunu alamatu i'rabihi alamatan far'iyatan. Ya, isim mutsanna atau isim yang menunjukkan kepada bilangan 2. Dan alamat i'rabnya adalah alamat i'rab far'iyah. Turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tujarru bil ya. Dirofakkan dengan alif dan dinasabkan dan dijarkan dengan huruf ya. Nahwu najaha at-talibani. Telah sukses 2 murid. Ra'aitu at-talibaini. Aku melihat 2 orang murid itu. Marartu bit-talibaini. Aku melewati 2 murid itu. Baik, kita lanjut lagi. Tadi ada azan ya, kita jeda dulu sebentar. Oke, selanjutnya, nah di sini kita lihat ada kata najaha at-talibani, telah sukses 2 orang murid itu. Ya, at-talibani di sini dalam keadaan marfu'. Kemudian ra'aitu at-talibaini, aku melihat 2 murid. Nah, ini at-talibaini dengan ya, mansub dengan ya. Kemudian marartu bit-talibaini, aku melewati 2 murid itu. Di sini juga nasab dengan huruf ya. Baik. Kemudian jenis yang ketiga dari isim dhahir adalah jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar yang selamat. Untuk pembahasannya mungkin nanti kita akan buat di episode berikutnya ya. Sekarang kita terfokus kepada bab fa'il dulu ya. Wa takunu alamata i'rabihi alamatan far'iyatan. Dan alamat i'rabnya menggunakan alamat cabang juga ya. Beda dengan mufrad yang menggunakan alamat asal, maka jamak mudzakkar salim menggunakan alamat cabang, yang mana turfa'u bil wawi wa tunsabu wa tujarru bil ya'i. Dirofakkan dengan waw dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Nahwu dhahaba al-amiluna, telah pergi para pekerja itu. Al-amiluna ini marfu' ya. Keadaan kalimatnya rafa. Ra'aitu al-amilina, aku telah melihat para pekerja itu. Al-amilina, ini nasab ya dengan alia, dengan huruf ya. Wa marartu bil amilina, aku melewati 2 para pekerja itu. Afwan. Baik. Kemudian yang keempat, fa'il dari isim dhahir adalah jam'u muannatsin salimun, jamak muannas salim. Wa takunu alamatu i'rabihi alamatal i'rabi al-asliyah. Dan alamat i'rabnya menggunakan alamat i'rab yang sebenarnya atau yang asli ya. Seperti apa? Ijtahada al-amilatu. Nah, di sini dia al-amilatu merupakan fa'il dari isim dhahir yang nau'nya apa atau jenisnya jamak muannas salim, yang mana rafa'nya dengan dhammah. Wa ra'aitul amilati, aku melihat para pekerja wanita itu. Di sini nasabnya dengan kasrah. Wa marartu bil amilati, dan aku melewati para pekerja wanita itu. Ya, itu jamak muannas salim. Kemudian yang kelima adalah jam'ut taksiri, jamak taksir. Wa takunu alamata i'rabihi alamatal i'rabi al-asliyah. Dan alamat i'rabnya menggunakan alamat i'rab yang asli. Nahwu ja'al ummalu. Ya, aku melewati para pekerja itu. Al-ummalu rafa ya, dengan dia marfu', rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Wa ra'aitur rijala, dan aku melihat para laki-laki itu. Marartu bil ummali, aku melewati para pekerja itu. Baik. Kemudian jenis yang kedua adalah al-mudmar atau dhamir
ya. Kalau tadi yang pertama adalah isim dhahir, sekarang yang kedua adalah dhamir. Apa itu dhamir? Fahuwa ma la yadullu 'alal muradi minhu illa biqarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Dia adalah apa yang tidak bisa menunjukkan kepada maknanya kecuali dengan qarinah takallum. Takallum itu adalah menunjukkan kepada saya atau kita gitu. Au khitabin, khitab itu seperti contohnya kamu, kalian. Au ghaibatin, ghaibatin adalah dia. Nah, gitu. Kata ganti ketiga gitu ya. Orang ketiga. Wa hadha naw'u minal fa'ili yanqasimu ila thalathati anwa'in. Dan jenis ini atau jenis dhamir yang jenis dhamir itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwal ad-dhamairu al-mustatirah atau dhamir yang mustatir, dhamir yang tersembunyi. Wa hadha naw'u yakunul fa'ilu jaizal istitar. Jenis ini fa'ilnya boleh tersembunyi, boleh nampak. Nahwu al-katibu kataba, ya. Penulis itu telah menulis. Wadh-dhamairu al-mustatiratu yanqasimu ila arba'atin. Dan dhamir yang mustatir terbagi menjadi 4. Al-wahid al-ghaib. Al-wahid al-ghaib. Yang pertama adalah dhamir ghaib atau dhamir orang ketiga yang menunjukkan kepada angka 1 saja. Wa naw'ul istitari huna jaizun, ya. Dan fa'il yang disembunyikan dari bentuk dhamir yang ghaib ini bentuk hukumnya adalah boleh. Jadi boleh nampak, boleh tersembunyi. Nahwu al-katibu kataba, gitu ya. Nah, dalam kata kataba di sini terdapat dhamir ghaib wahid atau 1, ya. Takdirnya adalah huwa, gitu. Jadi boleh kita katakan al-katibu kataba atau al-katibu kataba huwa, gitu ya. Al-katibu kataba huwa, ya. Lanjut yang kedua adalah al-wahidatu al-ghaibatu. Yang masih ghaib lagi, cuman ini menunjukkan kepada perempuan. Wa naw'ul istitari huna jaizun aidan. Dan dhamiran tersembunyi di sini hukumnya boleh juga, bukan wajib disembunyikan atau tidak boleh, ya. Di sini hukumnya boleh. Al-katibatu katabat, ya. Al-katibatu katabat, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-wahidu al-mukhatabu, ya. Lawan bicara yang menunjukkan kepada mufrad. Wa naw'ul istitar wajibun, ya. Hukum menyembunyikan dhamir di sini adalah wajib. Ya, contohnya apa? Hal satahduru darsa. Ya, di sini kata satahduru terdapat dhamir fa'il mukhatab wahid dan dia fa'ilnya tersembunyi, hukumnya wajib. Jadi nggak boleh kita bilang hal anta atau hal satahduru anta ad-darsa. Nah, di sini misalnya kita katakan anta sebagai fa'il, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena dia wahid mukhatab yang 1. Dhamir mukhatab wajib disembunyikan fa'ilnya. Kemudian kata kalimat atau jumlah uhdhurid darsa, hadirilah pelajaran. Nah, di sini kata uhdhur ini merupakan fi'il amr yang mana dalam terdapat fa'il yang hukum fa'ilnya wajib disembunyikan. Uhdhur ad-darsa, uhdhurid darsa. Kemudian yang berikutnya adalah al-mutakallim. Al-mutakallim atau dhamir mutakallim atau menunjukkan kepada saya, kita gitu ya. Ini cuma ada pada fi'il mudhari saja, ya. Dan fa'ilnya wajib disembunyikan dari kata fi'il mudhari tersebut. Contohnya apa? Sa'usafiru al-an, aku akan bersafar sekarang. Jadi nggak boleh kita nampakkan fa'ilnya. Misalkan kita bilang sa'usafiru ana al-an, kita maksudkan ananya sebagai fa'il, maka tidak boleh, ya. Ini wajib disembunyikan. Jadi sa'usafiru al-an. Dalam kata sa'usafiru terdapat dhamir mutakallim yang wajib disembunyikan, ya. Baik, kita lanjut adalah kemudian berikutnya dhamir ad-dhamairu al-muttasilah, dhamir yang bersambung. Wa hadha naw'u yanqasimu ila sittatin. Dan jenis dhamir ini terbagi menjadi 6.
Yang pertama ta'ul fa'il wa yusta'malu lil mutakallim al-wahid atau lil mukhatab al-wahid. Ya, ta fa'il itu digunakan untuk mutakallim yang tersendiri atau mukhatab yang tersendiri. Nahu katabtu kitaban, aku menulis buku. Ini mutakallim. Katabta kitaban, kamu telah menulis buku. Ini mukhatab. Nunun niswah wa tusta'malu lil jam'il muannatsil ghaib. Nun niswah digunakan untuk jamak muannas yang dia ghaib, yang dia tidak ada. Ya, contohnya apa? Sami'na kalaman. Di sini terdapat sami' dalam kata sami'na terdapat nun niswah atau nun perempuan. Yang mana di sini jamak ya, perempuannya adalah ada banyak gitu. Kami para perempuan mereka para perempuan telah mendengar perkataan. Ya, itu yang kedua, nun niswah. Kemudian yang ketiga wawul jamaah. Waw jamaah. Wa tusta'malu lil jam'il muannats al-ghaib. Dan jamak dan wawul jamaah atau waw jamak digunakan untuk jamak muzakkar yang goib ya. Contohnya apa? Istami'u ilal midya. Istami'u ilal midya. Ya. Mereka para lelaki sedang telah mendengarkan radio. Ya, kemudian yang keempat aliful itsnaini, alif yang dua. Alif yang dua. Wa tusta'malu lil mutsanna al ghaib, dan digunakan untuk mereka orang yang gaib dua orang. Nahwu dzahaba ilal amali, mereka berdua telah pergi bekerja, para laki-laki ya. Dzahabata ilal amali, mereka para dua perempuan itu telah pergi untuk bekerja. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah yaul mukhatabah atau ya yang menunjukkan kepada perempuan. Wa tusta'malu lil mukhatab al muannats, dan dia digunakan untuk lawan bicara atau dhamir lawan bicara yang perempuan. Intabihi ila darsi, ya perhatikan kamu wahai perempuan kepada pelajaran ini. Nah gitu ya. Kemudian yang keenam adalah naul mutakallimin atau na al fa'ilin, ya na yang menunjukkan kepada kita. Kalau di Indonesia kan artinya kita, atau naul fa'ilin. Wa tusta'malu lil mutakallimin, digunakan untuk dhamir mutakallim. Ya, mutakallim jamak. Seperti apa contohnya? Dhahabna ilas suqi, kami telah pergi ke pasar. Ya. Kemudian jenis dhamir yang ketiga adalah ad-dhamairu al-munfasilah atau dhamir yang terpisah. Wa hadha an-naw'u yadkhulu fihi kullu anwa'id dhamairi al-munfasilah. Dan jenis ini masuk di dalamnya semua jenis dhamir yang tersembunyi. Ya, jenis dhamir yang tersembunyi. Ya, dari apa aja yang tadi kita lewatkan, dhamir yang tersembunyi itu banyak ya. Ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Ghaib juga dibagi lagi, nanti ada huwa huma hum, hiya huma hunna. Kemudian mukhatab ada anta antum antum, anti antum antuna. Sedangkan mutakallim ada ana nahnu. Nah, semua itu bisa masuk ke dalam jenis dhamair al-munfasil atau dhamir yang terpisah. Nah, akan tetapi wa yushtaratu likai yakunul fa'ilu dhamiran munfasilan an yaqa'a alaihi al-hasr, dan disyaratkan bagi fa'il yang terbentuk dari dhamir munfasil atau dhamir yang tersendiri terpisah, dia hendak jatuh dalam posisi hasr. Apa itu hasr? Hasr dalam bahasa Arab adalah pembatasan. Ya, nanti kita akan langsung lihat contohnya. Wal ashhar an yuhsara biwasitati illa. Dan yang paling masyhur adalah dibatasi atau pembatasan dengan kata illa. Nah, kata illa ya. Yang paling masyhur, yang paling sering digunakan, walaupun tidak harus, tapi yang paling sering. Wad dhamairu al-munfasilah yashmulu fiha, dan dhamir yang munfasil itu ada al-ghaib, al-mutakallim, al-mukhatab sebagaimana telah saya sebutkan tadi ya. Wa minal ifradi wat tathniyati wal jam'i, ya kan, karena ghaib itu ada yang mufrad, ada yang mutsanna, ada yang jamak, begitu pula mukhatab gitu, dan mutakallim juga ya. Contohnya apa? Kita langsung contohnya ya. Lam yanjah illa anta, ya tidak lulus kecuali kamu. Ya, di sini jadi terdapat adatul hasr atau kata yang tujuannya untuk membatasi. Di sini kan seperti kata lam yanjah, di sini menafikan seluruh jenis orang-orang yang sukses. Tidak ada orang yang sukses illa kecuali kamu gitu. Ya.
Ini namanya al-hasru ya dalam nahwu. Mungkin nanti kita akan membuat pembahasannya secara khusus, secara spesifik. Dan sekarang kita masih terfokus kepada pembahasan dhamair al-munfasilah ya, domir-domir yang munfasil gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, lam yudzakir illa ana. Ya. Tidak ada yang mengulang-ulang pelajaran kecuali saya. Lam yadrusin nahwa illa huwa. Tidak ada yang belajar nahwu kecuali dia. Lam yusafir illa huma. Ya. Tidak ada orang yang bersafar kecuali mereka berdua saja. Baik, mungkin ini saja pertemuan pertama kita. Kita akan sambung lagi di video di part kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.